keagamaan atau ketuhanan atau yang dalam disiplin ilmu Islam disebut dengan ilmu kalam, ya, teologi, maka tentu pembahasan Al-Ghadir juga adalah salah satu pembahasan penting karena dia adalah merupakan pembahasan dari apa yang kita kenal sebagai usuluddin atau usulul madhab, prinsip-prinsip dasar di dalam agama sesuai dengan pandangan pengikut Syiah Imamiyah, yaitu apa yang kita sebut dengan prinsip imamah. Prinsip yang meyakini bahwa pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada sejumlah imam yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan oleh nabinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat ini untuk menggantikan posisi beliau, untuk melanjutkan visi beliau, menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia sampai akhir zaman. Di dalam pandangan teologis, dalam pandangan ilmu kalam, bahwa salah satu daripada pilar Islam, salah satu daripada pilar keyakinan di dalam Islam adalah apa yang disebut dengan imamah, yaitu kepemimpinan pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ghadir adalah sekaligus menjawab bahwa imam sebagai pelanjut Rasulullah itu adalah dengan cara nas, dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena imamah adalah kelanjutan daripada risalah, kelanjutan daripada tugas seorang nabi yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, tentunya juga ada perbedaan. Kesamaan-kesamaan itulah yang kemudian menuntut adanya penunjukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya, tidak dengan cara dibiarkan umat tanpa adanya penunjukan, tidak dibiarkan umat untuk kemudian memilih pemimpin atau imam, juga tidak dengan cara yang lain, tetapi dengan cara nas sebagaimana para nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran kita temukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat para nabi. Allah menyebutkan sejumlah nama-nama nabi di dalam Al-Quran yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai kelanjutan daripada risalah itu adalah juga para imam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbagai kesamaan yang ada antara risalah dan imam. Kesamaan yang pertama adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang imam sebagaimana kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang nabi, yaitu bahwa seorang imam haruslah memiliki keunggulan dari yang lainnya, dia lebih unggul daripada yang lainnya, paling tidak dalam dua hal. Yang pertama adalah dari sisi keilmuan, dia haruslah yang paling alim di antara yang lain, dialah yang paling mengetahui berbagai persoalan daripada yang lain. Dan yang kedua adalah keadilan
atau dengan bahasa yang lebih umum adalah ketakwaan. Walaupun ketakwaan itu adalah tingkatnya di bawah daripada keadilan. Yakni keadilan atau ketakwaan yang berada pada tingkat yang tinggi itu yang kemudian harus dimiliki oleh setiap imam, bahkan sampai kepada tingkat apa yang kita sebut dengan ismah atau kemaksuman, yaitu adanya keterjagaan, adanya keterpeliharaan mereka daripada kesalahan. Dua hal ini dimiliki oleh setiap nabi dan juga harus dimiliki oleh setiap imam. Kenapa? Karena sama-sama punya tugas untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh nabi kepada umat yang belum mendengar apa yang telah disampaikan oleh nabi tersebut. Dan bisa saja hal-hal yang tidak tersampaikan kepada umat secara langsung oleh Nabi, bisa saja itu adalah diterima atau disampaikan kepada imam. Karena berbagai kapasitas yang berbeda antara imam sebagai seorang pemimpin dengan umat sebagai pengikut, sebagai makmum. Dan syarat tersebut, syarat adanya kealiman yang lebih daripada yang lain dan kemaksuman yang lebih daripada atau keterjagaan, keterpeliharaan yang lebih daripada yang lain itu adalah tidak bisa dipahami dan tidak bisa dikenal oleh sesama manusia. Ia hanya dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak cukup untuk hanya lahir semata, tapi juga perlu kepada hal-hal yang batin, hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia. Benar, untuk hal-hal yang terlihat oleh manusia yang lahiriah, seperti pada persyaratan untuk misalnya imam sholat, imam sholat jamaah, begitu juga pada saksi dalam misalnya perceraian, saksi dalam beberapa hal itu cukup adanya kesalehan, ketakwaan lahiriah, yakni yang cukup dilihat atau bisa terlihat oleh kita sesama manusia. Tetapi untuk menjadi imam, pelanjut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak cukup yang lahiriah semata, tapi juga harus sampai kepada makom, di mana makom itu yang kemudian menyebabkan dia berada pada keterjagaan, tidak melakukan atau boleh dikatakan keterjaminan untuk kemudian tidak melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping bahwa seorang imam adalah sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi keteladanan atas berbagai ajaran Islam. Beliau adalah potret Islam. Beliau adalah yang menerjemahkan tentang ajaran Islam. Sebagaimana Rasulullah di zamannya, ketika seseorang ingin mengetahui tentang Islam, maka yang terlihat sebagai makhluk hidup yang berjalan di atas muka bumi itu adalah Rasulullah yang mengejawantahkan ajaran Islam secara sempurna, dan selanjutnya imam adalah menduduki kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para imam juga haruslah memiliki kriteria tersebut, keterjaminan itu, sehingga
tidak ada distorsi, tidak ada kesalahan orang untuk kemudian memahami Islam, baik dari sisi pengejuantahan dalam kehidupan keseharian ataupun dalam sisi penyampaian dan juga dalam penerimaan. Dalam tiga hal ini harus dijamin bahwa para imam itu adalah maksum, memiliki keterjaminan akan kebenaran, sehingga tidak ada lagi keraguan dalam ajaran Islam. Jika para imam pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masih memungkinkan untuk jatuh dalam kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, atau masih memungkinkan untuk kemudian dalam memahami apa yang diterima dari Rasulullah itu dengan salah sehingga menyampaikannya juga salah, maka tentu tidak akan sempurna, murni agama ini sampai kepada generasi berikutnya. Itu adalah dasar teologis sehingga ajaran yang benar, murni dari Allah itu bisa terjamin untuk sampai kepada manusia melalui para imam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, dasar pertama tentang kedudukan Al-Ghadir menjadi penjamin di mana kemudian para imam pelanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keterjagaan dan keterjaminan. Karena sekali lagi tadi bahwa keterjaminan itu tidak bisa diketahui oleh manusia dan dia perlu kepada rekomendasi, kejelasan, kepastian dari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu persis sebagaimana kita katakan bahwa para nabi itu tidak bisa diketahui oleh manusia dan kemudian diangkat oleh manusia, maka begitu juga para imam adalah tidak bisa diketahui oleh manusia dan diangkat oleh manusia, tapi perlu diangkat oleh Allah melalui nabinya. Dan itulah yang terjadi pada Ghadir Hum, pada peristiwa Ghadir di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya dan mengangkat tangan Imam Ali untuk kemudian melantik beliau sebagai pemimpin, sebagai imam setelah beliau. Yang kedua yang bisa kita maknai Ghadir, memandang Ghadir dari pandangan teologis adalah bahwa dalam ilmu kalam, khususnya dalam pandangan Syiah dan juga Mu'tazilah, dalam hal ini memiliki kesamaan dalam beberapa prinsip yang dengan prinsip itulah, yakni premis-premis itulah, kemudian kita bisa memahami posisi Al-Ghadir. Prinsip yang pertama adalah prinsip bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hakim. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Bijaksana. Dan salah satu daripada bukti kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh akal sehat kita, tentunya dengan juga adanya penguatan dari berbagai ayat dan riwayat, Syiah dan Mu'tazilah itu meyakini bahwa salah satu bukti daripada kemaha bijaksanaan Allah adalah ketika dia, Allah Subhanahu wa taala, dalam tindakannya itu adalah karena adanya sebuah tujuan. Dan ini berbeda dengan prinsip yang ada di dalam saudara-saudara kita yang
bermadhab dalam ilmu kalam dengan madhab Asy'ariyah, di mana mereka meyakini bahwa tindakan Allah itu tidak perlu dicari sebabnya dan juga bahkan tidak perlu ada sebab, tidak perlu ada illah atau latar belakang mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan itu. Dalam ilmu kalam disebutkan bahwa salah satu prinsip madhab Asy'ari adalah fi'lullah la yu'allalu. Tindakan Allah itu tidaklah dimintai apa sebabnya. Tindakan Tuhan itu dalam penciptaan, dalam hal-hal lainnya adalah tidak harus didasari oleh sebuah sebab, yakni dengan bahasa lebih mudah bisa kita katakan ya suka-suka Tuhan, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada barometer, tidak ada yang bisa mengukur apakah kemudian Allah itu sudah melakukan yang selayaknya ataukah tidak. Tetapi semua yang dilakukan oleh Tuhan sudah pasti benar, pasti adil, dan tidak perlu ditanyakan apa sebabnya, bahkan walaupun tanpa sebab. Tetapi berbeda dengan Mu'tazilah dan Syiah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di saat melakukan berbagai tindakannya, memberikan berbagai karunia-Nya adalah memiliki sebab. Salah satu dalil ya, selain rasional bahwa itulah akal sehat kita mengatakan, karena tindakan tanpa sebab berarti tindakan sia-sia, dan tindakan sia-sia tidak mungkin dilakukan oleh Allah yang maha sempurna dan maha bijaksana. Dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang adanya tujuan daripada berbagai ciptaan atau tindakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang berhubungan dengan penciptaan manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55 atau 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya beribadah kepadaku. Artinya ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Itu juga dengan berbagai perintah-perintah syariat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kita untuk berpuasa, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Artinya ada tujuan Allah memerintahkan kita puasa. Dan seterusnya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dengan tujuan supaya manusia itu adalah beribadah kepada Allah, yang juga diterjemahkan dalam banyak tafsir supaya manusia mengenal Allah ya, dan mengenal Allah serta beribadah kepada Allah itu tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Memang Syiah dan Mu'tazilah dalam hal prinsip yang lain juga bersepakat bahwa akal manusia memahami kebaikan dan keburukan universal, tetapi akal manusia tidak mampu untuk kemudian mengidentifikasi hal-hal yang parsial, hal-hal yang partikuler, yang detail, berbagai kebaikan dan keburukan. Akal manusia mampu untuk mengidentifikasi yang universal, bahwa misalnya setiap manusia yang telah mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka akal mengatakan
kita patut untuk bersyukur kepadanya, mengucapkan terima kasih kepadanya. Kita memberi aplaus, kita memberi katakan apresiasi kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu akal manusia mampu untuk memahaminya. Sebaliknya, akal manusia juga mampu untuk memahami bahwa ketika seseorang melakukan katakan jelek, hal yang jelek, maka kita layak untuk memberi sanksi kepadanya, memberi punishment, dan kemudian kita mencemoohnya. Itu akal kita mampu. Misalnya jujur sebagai sebuah nilai universal, berbuat baik kepada orang lain, berbagi, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, itu semua adalah nilai-nilai universal yang baik. Dan sebaliknya juga adalah pada kejelekan. Tetapi kemudian mereka bersepakat, dan kita sebagai pengikut Ahlul Bait juga bersepakat bahwa akal manusia tidak mampu untuk membreakdown, untuk kemudian menerjemahkan kebenaran atau kebaikan nilai-nilai universal itu pada partikuler. Yani bagaimana kemudian kita bisa memahami Tuhan, mengenal Tuhan lebih detail, sifat-sifat Tuhan, tindakan-tindakan Tuhan, dan seterusnya. Begitu juga bagaimana kalau tadi dimaknai ibadah, bagaimana kita ibadah kepada Allah, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa memahaminya, akal kita tidak bisa memahaminya. Itu perlu kepada wahyu, perlu kepada penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah dengan ibadah kepadanya. Dan itu hanya bisa dijelaskan oleh wahyu, yang artinya hanya bisa dijelaskan oleh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pada setiap masa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Ada 124.000 nabi yang diutus oleh Tuhan. Sejak awal penciptaan manusia, ada 313 rasul yang diutus oleh Tuhan kepada manusia. Itu menunjukkan bahwa umur dunia yang cukup tua ini, dengan kata lain juga sejarah manusia yang sudah tua ini, adalah dipenuhi oleh para nabi utusan Allah yang menjelaskan kepada manusia apa yang menjadi tugas mereka dalam rangka bersyukur dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptanya dan pemberi berbagai karunia kepada manusia. Kalau akal manusia cukup untuk kemudian memahami secara detail, maka tidak perlu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi. Dan tidak perlu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kitab-kitab suci. Dan setelah wafatnya seorang nabi, karena nabi adalah manusia yang juga akan mengalami kematian sebagaimana Al-Quran menyebutkan itu, maka tentu harus ada pelanjutnya. Dan pelanjutnya juga adalah orang yang benar bisa memahami wahyu Allah dan benar bisa menerjemahkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kemudian mendapatkan lisensi bahwa dia adalah penerjemah yang sah terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu adalah tidak bisa terjadi kecuali dengan apa yang terjadi pada Ghadir. Pada peristiwa Ghadir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada umat ini melalui nabinya bahwa ada penerjemah resmi yang kemudian akan menjamin kepada manusia bahwa apa yang akan menjadi tugasnya sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa
untuk kemudian memiliki sebuah klaim yang sesuai dengan pemahaman, interpretasi atas sebuah ayat ataupun hadis, kalau itu adalah masih manusia biasa, yakni seorang faqih, seorang mujtahid yang kemudian menjadi panutan baik di kalangan Syiah ataupun di kalangan Ahlus Sunnah, itu tidak bisa kemudian kita memiliki sebuah kepuasan atau kepastian bahwa apa yang menjadi interpretasi daripada mereka memahami hukum-hukum Allah, cara beribadah kepada Allah, itu adalah pasti benar 100% dengan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, dan itu memang adalah apa yang memang di realitas Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi pemahaman dan interpretasi adalah kenyataannya, karena adanya berbagai pemahaman, perbedaan, maka pasti akal kita akan mengatakan tidak mungkin semuanya adalah berada dalam kebenaran yang sama. Karena realitas itu adalah satu, dan kebenaran itu adalah kesesuaiannya dengan realitas. Ketika tidak sesuai dengan realitas, maka itu menunjukkan adalah sebuah kesalahan. Dan kalau kita hanya menyandarkan untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan syukur kita kepada Allah dengan pengabdian dan ibadah kepada Allah sesuai dengan pemahaman dan interpretasi manusia saja, maka tidak ada yang menjamin bahwa pemahaman dan interpretasinya itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima dalam artian memang Allah menerimanya sebagai sebuah hal yang sesuai dengan realitas, atau bahwa walaupun tidak sesuai dengan realitas tetapi digugurkan kewajiban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan tugas. Dan itu tidak bisa kecuali ketika bersambung dengan para imam suci Ahlul Bait alaihi salam. Karena dengan kebersambungan kepada para imam Ahlul Bait, artinya apa yang sudah dilakukan oleh kita, walaupun bersandarkan kepada interpretasi daripada para ulama atau mujtahid, tetapi tetap saja interpretasi yang relatif bisa benar bisa salah itu adalah mendapatkan rekomendasi daripada para imam Ahlul Bait alaihimussalam, yakni bersambung dengan keimamahan Al-Imamul Mahdi saat ini, karena Imam Mahdi lah yang menyuruh kita untuk merujuk, untuk kembali kepada para mujtahidin yang memenuhi persyaratan. Dan artinya ketika itu adalah perintah daripada Imam Mahdi, artinya kita melaksanakan perintah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti para imam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Dan itu adalah artinya dimulai daripada Al-Ghadir. Posisi Al-Ghadir sangat penting sekali dalam kacamata teologis yang sangat berhubungan dengan kemudian bagaimana kita beragama, bagaimana kita melaksanakan berbagai ritual agama, bagaimana kita melaksanakan berbagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita boleh membandingkan dengan saudara-saudara kita di mazhab yang lain, mereka juga mengikuti para ulama, tetapi para ulama yang pasti kebenarannya adalah relatif dan tidak ada yang menjamin bahwa apa yang kemudian mereka pahami, interpretasi mereka adalah menggugurkan sebuah kewajiban. Tapi pada kita, pada pengikut Ahlul Bait yang merupakan sebuah kelebihan,
yang salah satu bukti dan salah satu bentuk yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan keseharian kita, tidak hanya pada hari raya Idul Qadir seperti besok, tetapi setiap hari harus kita rasakan, kita pahami adanya syukur yang harus disampaikan ataupun karunia Allah dengan mengenal Ahlul Bait dan mengikutinya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah punya landasan teologis yang sangat kuat, bahwa apa yang kita lakukan menggugurkan tugas kita, menggugurkan tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seperti tadi, karena kita mengikuti sesuai dengan rekomendasi, sesuai dengan nas, sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan Ghadir dan juga dengan para imam setelah Imam Ali bin Abi Thalib, dan di masa ghaibah adalah dilanjutkan oleh atau ghaibah sementara di mana para Imam Mahdi berada pada kegaiban sampai beliau kemudian diizinkan oleh Allah untuk hadir secara fisik dan dimiliki akses oleh setiap orang berjumpa dengan beliau sehingga beliau memimpin langsung manusia. Itu adalah sementaranya adalah diserahkan ataupun kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dipahami oleh para ulama mujtahidin dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada prinsip teologis ini, yang kedua ya, yang ketiga yang kemudian kita bisa saksikan, khususnya ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin sudah mendalami katakan fikih dan akidah Ahlus Sunnah sebelum menjadi pengikut Syiah Ahlul Bait, betapa bahwa ketika kita berada atau mengikuti dalam Syiah Ahlul Bait, terdapat kejelasan-kejelasan yang di dalam Ahlus Sunnah tidak terpecahkan. Mungkin banyak sekali contoh yang bisa dikemukakan, tetapi waktu yang singkat tidak memungkinkan untuk kita bisa sebutkan bahwa betapa di kalangan Ahlus Sunnah dengan 4 mazhabnya paling tidak, kita akan menemukan berbagai fatwa yang bertentangan. Memang dalam pandangan para mujtahid kita juga ada yang berbeda, tetapi tidak seperti pada perbedaan 4 mazhab itu. Dan ditambah adanya ketidakjelasan kepada atau di antara fatwa para marja atau mazhab Ahlus Sunnah tersebut, karena mereka tidak menemukan dalil, tidak menemukan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu katakan kaum Salafi Wahabi yang kemudian menyebutkan akan berbagai praktek ritual kaum muslimin itu tidak berdasar, memang harus diakui banyak yang tidak memiliki dasar teks, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah hanya hidup 23 tahun, itu pun dengan berbagai peperangan setelah hijrah ke Madinah. Sangat tidak mungkin untuk kemudian segala sesuatunya tersampaikan, dan sangat tidak mungkin segala sesuatunya kemudian dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akan banyak praktek-praktek dan ritual yang dalam Ahlus Sunnah kemudian harus mereka lakukan apa yang disebut dengan qiyas, yakni analogi-analogi. Ya, kemudian ada yang pengambilan sebuah interpretasi yang tidak berdasar kepada dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah, tetapi merupakan
apa yang disebut dengan istihsan, yakni berusaha untuk menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, ya. Akal yang katakan mendorong kita untuk kemudian memahaminya sebuah kebaikan, walaupun ini agak bertentangan dengan prinsip Asy'ariyah bahwa akal sama sekali tidak bisa menentukan baik dan buruk. Nah, ada kontradiksi yang kemudian akan terjadi ketika mereka meninggalkan Ahlul Bait alaihimussalam. Ketika mereka meninggalkan Al-Ghadir, tidak menganggap Al-Ghadir sebagaimana semestinya, akan ditemui banyak hal yang kemudian mereka terpaksa harus kemudian melakukan berbagai hal seperti itu, atau harus menjadi seorang Salafi Wahabi yang kemudian agamanya sangat rigid, sangat sempit, tidak bisa untuk kemudian melakukan inovasi dalam tanda kutip di atas berbagai hal, karena mereka tidak dapatkan dalam tuntunan Rasulullah. Berbeda dengan kita memiliki dalil-dalil yang cukup banyak, karena panutan kita tidak hanya 23 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi 250 tahun sejak Rasulullah sampai kepada masa Al-Imamul Mahdi pada ghaibah sughra beliau. Itu semua adalah dalil bagi kita. Karena itu berbagai tuduhan tidak adanya dalil itu, kalau kembali kepada Ahlul Bait, kalau kembali kepada tuntunan dan contoh yang dikemukakan oleh Ahlul Bait, maka tidak ada lagi bid'ah yang kemudian harus dituduhkan oleh kaum Salafi Wahabi. Tidak ada lagi kemudian katakan tuduhan kemusyrikan, tuduhan untuk kemudian katakan melakukan sesuatu tanpa ajaran. Kita kaya akan hal itu. Di bagian daripada syukur atas mengikuti Ahlul Bait alaihimussalam. Dan yang keempat, yang terakhir, poin saya adalah bahwa kalau kita meyakini tadi bahwa Allah, dengan prinsip tadi bahwa Allah menciptakan kita itu dalam rangka supaya kita mengenal Allah, kita berbakti kepada Allah, semua itu ujungnya apa? Ujungnya adalah dalam pandangan teologis dan juga dalam pandangan para filosof Muslim, bahwa bagaimana manusia sampai kepada tingkat yang disebut dengan insan kamil, manusia sempurna. Dan manusia sempurna itu jalannya adalah tidak bisa kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Tanpa itu, maka manusia tidak akan sampai kepada insan kamil. Karena itu dalam pandangan teologis, kalau Allah itu maha bijaksana, kalau Allah itu maha hakim, yang menciptakan manusia dengan tujuan supaya manusia sampai kepada kesempurnaan, maka Allah juga wajib, tentu wajib dalam tanda kutip, Allah yang mewajibkan dirinya sendiri, kita memahami bahwa Allah itu wajib untuk menunjukkan jalan kepada manusia. Karena itulah Allah mengutus Nabi. Karena itulah Allah mengirimkan Al-Quran. Dan karena itulah Allah juga mengangkat para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Sehingga Allah tidak lagi dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Karena apa yang telah diperbuat adalah sempurna. Tidak ada lagi celah untuk kemudian digugat. Tidak ada celah untuk kemudian dipertanyakan. Allah adalah maha sempurna dalam berbagai ciptaannya, dalam berbagai perencanaannya, kalau boleh disebut sebagai sebuah perencanaan, dan dalam berbagai karunia yang telah diberikan kepada manusia, menunjukkan jalan yang diberikan kepada manusia, dan itulah yang kita sebut dalam ilmu kalam juga dengan hujjah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahil hujjatul balighah. Allah memiliki hujjah yang sampai. Itu arti letter bahasanya. Artinya Allah memiliki alasan yang sampai kepada kita, yang tidak ada lagi celah untuk kemudian Allah digugat. Tidak ada alasan lagi kemudian bagi kita manusia untuk mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau tidak beri jalan kami, engkau tidak tunjukkan kami, engkau tidak memberikan resep bagaimana kami sampai kepada tujuan. Tapi Allah sudah menyampaikan semuanya. Allah sudah menciptakan berbagai faktor infrastruktur kalau boleh disebutkan, yang semuanya adalah sempurna kepada kita manusia untuk kemudian sampai kepada kesempurnaan. Dan kalau kita tidak sampai, kalau manusia tidak sampai, maka itu karena salah satu daripada dua, kita tidak mengikuti yang sebenarnya telah dijelaskan oleh Allah melalui Rasul dan Ahlul Baitnya. Kita masih mencari jalan-jalan lain, kita masih mencari petunjuk-petunjuk yang lain, kita meninggalkan Al-Quran, kita meninggalkan Ahlul Bait, kita meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang kedua, kita sudah mengenal Ahlul Bait, meyakini Ahlul Bait, tetapi hanya sekedar keyakinan di mulut semata, hanya sekedar kemudian penerimaan emosional yang memperingati hari-hari besar, kelahiran, wafat, haul, syahadah, Imam Husain, menangis, dan seterusnya. Itu kita hanya berada pada tingkat itu saja dan tidak kemudian betul-betul mempraktekkannya dalam kehidupan keseharian kita sesuai dengan apa yang seharusnya. Justru kita meninggalkan ajaran Ahlul Bait, justru kita tidak bumikan ajaran Ahlul Bait dalam kehidupan keseharian kita, ataupun kita tidak kemudian memberikan contoh kepada anak-anak kita, keluarga kita, tetapi kita justru membiarkan mereka, ataupun kita membiarkan diri kita hanya setingkat emosional semata, menangisi, bergembira pada hari-hari besar Ahlul Bait, baik hari senang dan hari duka. Itu dalam tingkat tertentu adalah sebuah kebaikan, tapi itu adalah tidak cukup, harus dilanjutkan. Betul-betul kita mengikuti Ahlul Bait alaihimussalam. Itu yang dapat saya sampaikan, berbagai prinsip, berbagai pandangan teologis tentang Idul Qadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya pada diri saya dan kepada akhwan dan akhwat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sementara saya tutup dengan pembacaan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Nah, Ustaz, syukron kasiron atas uraiannya. Ini kita langsung lanjut tanya jawab, Ustaz, ya. Halo? Ustaz? Halo? Suaranya nggak jelas, nggak kedengeran, kan? Ustaz? Ya. Suara anak terdengar nggak? Sekarang terdengar. Tadi sengaja saya mute. Oke. Jadi apa namanya? Kita langsung ke tanya jawab, Ustaz, ya? Ya, silakan. Oke. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian kedua. Kita sampai ke tahap tanya jawab seperti tadi di kajian bersama Ustadz Abbasi. Nah, pada kesempatan ini kita punya kesempatan untuk bertanya-tanya kepada Ustadz Abdullah Baik. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silahkan
Kalau ada yang memiliki pertanyaan, bisa raise hand. Atau bisa juga bertanya menggunakan tulisan ditulis di papan chat Zoom. Silahkan. Silahkan Mbak Windy. Wih, tadi sudah. Berdasar pemaparan Ustadz tadi kan sangat jelas sekali bahwa kita itu harus berwilayah kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Namun dengan buktinya ada peristiwa Ghadirhum dan lain sebagainya itu, mengapa peristiwa Sakifah itu menghasilkan Abu Bakar sebagai khalifah? Apakah orang-orang tidak ada yang menyanggah bahwa pemimpin setelah Rasulullah itu Imam Ali harusnya? Sudah, terima kasih. Langsung jawab ya. Nah, Ustaz, langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca pada penukilan sejarah, Anda bisa baca di berbagai sejarah pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai kitab sejarah menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Sakifah itu tidaklah mulus, tidaklah kemudian kita seperti bayangkan, kemudian kesepakatan untuk kemudian memilih Khalifah Abu Bakar. Tidak. Di sana terjadi perseteruan, di sana terjadi katakan perdebatan yang kemudian di satu sisi perdebatan itu berangkat dari ketidakhadiran para katakan pribadi-pribadi Ahlul Bait alaihimussalam. Sebagian protes hal itu karena memang Imam Ali masih sibuk mengurusi jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga pribadi-pribadi Ahlul Bait yang lain. Di sisi yang lain, yang ada di saat itu adalah perdebatan antara Ansor dan Muhajirin, ya, yang awalnya mereka adalah dulunya juga sempat ada kelompok yang disebut dengan Aus dan Khazraj. Jadi hampir terjadi kembali adanya perpecahan dan katakan konflik seperti sebelum Rasulullah diutus dan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Terjadilah perdebatan ya, di antara mereka yang kemudian untuk memutus perdebatan itu dalam pandangan yang katakan boleh disebut sebagai pandangan analisa katakan husnudzon saat itu bahwa Khalifah Umar mengangkat pedangnya untuk kemudian mengatakan aku rela dan aku siap untuk baiat kepada Abu Bakar, dan dengan mengangkat pedangnya itu memberi isyarat bahwa siapa yang tidak setuju berarti dia harus berhadapan dengan pedang. Sebagaimana sejarah juga mencatat pada bahwa ada namanya Sa'ad bin Ubadah ya, yang kemudian tidak jelas bagaimana dia wafat, bagaimana dia meninggal. Dan setelah peristiwa yang terjadi di Sakifah itu, Imam Ali bin Abi Thalib, begitu juga Sayyidah Fatimah, mengingatkan kepada para sahabat saat itu tentang apa yang terjadi di Ghadir. Mengingatkan, dan tidak sekali Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan.
Tetapi mereka sudah mengatakan terlanjur, sudah baiat kepada Khalifah Abu Bakar. Kalau menurut pandangan sebagian orang yang menganggap, katakan sebagai pandangan husnudzon, bahwa Khalifah Umar dan Khalifah Abu Bakar saat itu berusaha supaya tidak terjadi kekosongan ketika berbagai pihak kemudian menuntut adanya kepemimpinan atau ingin untuk kemudian kepemimpinan ada pada mereka. Kita tahu bahwa di zaman itu masih kuat yang namanya kesukuan. Kesukuan di kalangan Arab itu adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat penting. Orang adalah sangat dikenal dengan sukunya. Bahkan kemudian ada yang lebih kecil daripada suku, mungkin klan dan semacamnya. Itu yang kemudian menyebabkan adanya mereka untuk katakan ambisi menjadi menjadi pemimpin dan berharap kepemimpinan itu ada pada klannya, ada pada sukunya. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh Imam Ali khususnya ketika beliau menyampaikan sebuah khutbah yang dikenal dengan nama khutbah Syiqsyiqiyah. Saya kira sejarah dalam hal ini perlu dibaca. Memang agak berat. Terus terang saya sebagai seorang yang dulunya juga adalah Sunni, membaca itu betul-betul berat ketika membaca bagaimana suasana katakan kelam yang ada pasca wafatnya Rasulullah. Tapi tidak boleh itu kita tutup mata, itu sebuah kenyataan, sebuah realitas. Dan bukan hanya dinukil oleh kitab-kitab sejarah katakan yang bersumber kepada pihak Syiah, tetapi justru pada penukilan sejarah secara umum bisa kita temukan itu, dan bukan sesuatu yang katakan tertutup dalam sejarah, adanya ketidaksesuaian paling tidak antara berbagai tokoh, antara Imam Ali dan yang lain, sampai hingga pada saat terbunuhnya Khalifah Utsman, ya, Imam Ali di saat kemudian diminta untuk menjadi khalifah saat itu, maka Imam Ali kembali mengingatkan apa yang kemudian terjadi sebelumnya. Dan terbukti juga bahwa kemudian di zaman Imam Ali menduduki kekhilafahan seperti yang mereka inginkan, bahkan tetap saja ada berbagai peperangan-peperangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Artinya itu menunjukkan betapa bahwa ketidaksukaan kepada Imam Ali, ketidaksetujuan kepada Imam Ali itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak kemudian abu-abu, betul-betul. Makanya saudara-saudara kita Ahlus Sunnah itu tidak mengatakan, atau ulama Ahlus Sunnah itu tidak mengatakan tidak ada konflik, tidak ada sama sekali perseteruan, semua mereka katakan harmoni, damai, tidak ada sama sekali masalah. Enggak. Tapi apa yang mereka katakan adalah bahwa apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu adalah kita tidak perlu membahasnya. Kita harus diam. Ya. Kullu ma jara bainas sahabati naskutu. Wa ajrul ijtihadi lahum nusbitu. Dalam sebuah bait syair yang sebagian mengatakan itu adalah Imam Ghazali yang mengatakan, atau mungkin yang lain. Intinya bahwa itu menjadi sebuah prinsip teologi dalam Ahlus Sunnah, bahwa kemudian apa yang terjadi di kalangan sahabat itu kita diam. Justru kita tetapkan untuk mereka pahala ijtihad. Karena mereka semua dianggap mustahid dan mereka berijtihad, maka apa yang mereka lakukan dapat pahala satu, paling tidak. Dan kita tidak perlu untuk kemudian membahasnya. Itu kenapa itu disampaikan? Karena memang tidak bisa kita katakan bahwa tidak terjadi. Kalau memang tidak kuat atau memang tidak terjadi apa-apa, mestinya tidak perlu untuk kemudian
menyampaikan seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, bahwa intinya kenapa terjadi sakifah ya karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin menjadi pemimpin dan kemudian dalam kondisi darurat ditetapkan, dan ya begitulah apa yang sudah terjadi dalam sejarah. Langsung ke pertanyaan kedua ya, atau gimana Seth? Ana bacain. Iya boleh bacain. Saya terlalu Jadi kecil. siap. Dari Fatimah Akila, semoga salam Ustaz, semoga senantiasa berkah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ahlul baitnya. Saya ingin bertanya, menurut Ustadz, adakah cara terbaik untuk menyampaikan peristiwa Ghadir Khum ini secara luas? Sebagaimana wilayah Imam Ali alaihissalam adalah keselamatan, dan bukankah suatu ketersesatan yang terlampau banyak orang berada di luarnya? Demikian Ustadz. Ya, jadi memang boleh disebut sebuah dilema yang dihadapi oleh para pengikut Syiah. Di satu sisi pasti ada beban ya, dari sisi bahwa pengetahuan yang sudah kita ketahui dicatat dalam sejarah, tetapi masih banyak yang tidak mengetahuinya. Pasti itu secara fitrah manusia, setiap kita punya ada beban dalam diri kita. Kita pasti punya keinginan untuk menyampaikan, memberitahu, dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, bahwa ini punya sensitivitasnya, dia adalah akan berhadapan dengan banyak masalah, mungkin juga akan katakan tidak jarang menimbulkan perpecahan, konflik, dan seterusnya. Tapi yang mungkin bisa diambil adalah jalan tengah, bagaimana secara arif, secara bijaksana untuk menyampaikan. Menyampaikan itu tentu perlu kepada membedakan satu tempat dengan tempat yang lain. Membedakan antara siapa yang kita ajak bicara. Walaupun dalam dunia maya saat ini tentu agak sulit untuk kemudian bisa menyampaikan dengan terbatas. Tetapi yang mungkin lebih harus diperhatikan saat ini bagaimana untuk menyampaikannya dalam bentuk yang tidak provokatif, tidak dalam rangka menghakimi. Kalau Saudari Fatimah tadi perhatian, ketika saya menyampaikan, saya tetap masih menyampaikan misalnya ada pandangan yang husnudzon. Nah, itu salah satu bagian bagaimana kita memang harus menyampaikan itu. Tidak kemudian kita tutupi dan kemudian tidak kemudian kita hanya menghukumi dengan satu pandangan. Tapi kita coba sampaikan beberapa pandangan. Walaupun terserah pada para pendengar untuk kemudian menilai. Ya, jadi mereka lah yang kemudian menilai. Dan tidak ada atau harus dihilangkan dari kita bagaimana untuk perasaan atau keinginan kita untuk mendoktrinkan, untuk kemudian melakukan apa yang disebut syiahisasi, menjadikan orang Syiah, memaksa orang Syiah gitu ya. Itu harus kita jauhkan dalam masa saat ini yang kita tahu dunia maya bisa didengar oleh siapa saja, dan sangat mungkin ada orang-orang yang kemudian tidak bisa menerima dan akan menimbulkan masalah. Itu harus dihilangkan. Tetapi menjelaskan adalah sesuatu yang lazim untuk disampaikan. Menjelaskan apa adanya, menjelaskan sejarah dengan menyampaikan berbagai analisa, dengan menyampaikan berbagai katakan interpretasi berbagai tokoh, itu boleh-boleh saja. Jadi mungkin yang perlu dicari adalah bagaimana metode untuk menyampaikan, bagaimana cara untuk menyampaikan, dan dosis untuk disampaikannya yang sesuai
dan juga tidak kemudian menghakimi satu-satunya, tapi kita coba sampaikan pandangan-pandangan yang lainnya. Itu mungkin yang menurut saya perlu untuk disampaikan, dan bisa saja dalam bentuk-bentuk yang sederhana ketika itu misalnya berhadapan dengan katakan anak-anak misalnya, katakan mereka yang atau orang tua sekali yang misalnya tidak mungkin untuk melihat permasalahan dengan pandangan-pandangan teologis rasional, ya, tidak mungkin diajak berpikir secara rasional dengan pandangan-pandangan seperti itu, ataupun bahkan ayat riwayat mungkin tidak bisa kita sampaikan, maka mungkin bisa saja dengan cara sederhana, pendekatan-pendekatan yang sederhana, misalnya bahwa Rasulullah meninggalkan Madinah hanya untuk perang, katakan dalam perang Tabuk itu Rasulullah meninggalkan kota Madinah dengan adanya pengganti beliau, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, tidak berangkat dan meninggalkan begitu saja. Ya, Al-Quran juga katakan mencontohkan bahwa Nabi Musa ketika berangkat dipanggil oleh Allah pada Tur Sina untuk beribadah selama 30 sampai 40 hari, itu tidak meninggalkan umatnya begitu saja, tetapi Nabi Musa menjadikan Nabi Harun atas izin Allah sebagai penggantinya, sebagai yang menjalankan kepemimpinan di umatnya. Maka bagaimana dengan Rasulullah yang akan meninggalkan umat selamanya? Apakah mungkin Rasulullah meninggalkan begitu saja? Yang sederhana-sederhana begitu adalah sesuatu yang mungkin bisa disampaikan dalam rangka untuk barangkali menyampaikan fakta sejarah apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan oleh saudara-saudara kita yang lain. Nah, Ustaz, masih ada waktu, kita persilahkan penanya selanjutnya ya. Oke, Mas Andi Muhammad Ali Ridho, silahkan. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau coba tarik konstruksi ulama dalam pandangan teologi ini dalam kaitannya dengan tauhid, prinsip tauhid. Sejauh yang saya pahami, Ustaz, dijelaskan dalam beberapa literatur, Al-Qur'an ini kan menjelaskan tentang kewilayahannya Imam Ali. Artinya satu-satunya jalan keselamatan adalah Imam Ali. Cuma saya bingung relevansinya di syariat ini apa ya, Ustaz? Karena artinya begini, kebenaran kan yang menjadi acuan benar, al-haq. Artinya kan yang menjadi kebenaran, kita ruang tujuan manusia kan al-haq, tauhid, kebenaran itu al-haq. Agama ini kan bukan kebenaran, tapi dia hanya jalan menuju kebenaran. Nah, jika dikaitkan dengan Imam Ali, Imam Ali dalam pandangan teologi artinya yang hanya selamat itu sejauh yang saya pahami, Ustaz, hanya Syiah berkaitan dengan Imam Alinya. Artinya bagaimana dengan agama yang lain? Sedangkan agama sejauh yang saya pahami ini bukan kebenaran, karena bagi saya kebenaran itu tauhid. Itulah puncak kebenaran menurut saya. Sedangkan agama itu kan hanya jalan saja. Kira-kira itu, Ustaz. Kenapa harus? Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kebenaran itu hanya dibatasi dengan tauhid, ya, maka tidak perlu adanya prinsip-prinsip yang lain. Cukup pada prinsip tauhid saja. Katakan ada yang namanya nubuah, ada kenabian. Yang artinya juga pada kenabian itu ada nabi yang benar dan ada juga nabi yang salah. Artinya dengan kata lain dia bukan nabi, hanya klaim nabi. Jadi pada nabi juga ada kebenaran.
Jadi meyakini seorang nabi atau tidak meyakini tentu berbeda. Dan itu adalah ada realitasnya bahwa dia benar nabi ataupun dia bukan nabi. Tentu tidak bisa dikumpulkan kebenaran itu. Kalau dia sebagai nabi adalah benar, maka meyakini dia bukan nabi adalah sebuah kesalahan. Tidak bisa dua-duanya kemudian benar. Karena itu dalam konsep misalnya antara Islam dan Kristen, yang berbedanya secara prinsip pada kenabian Nabi Muhammad, maka tentu tidak bisa dikumpulkan bahwa umat Kristiani yang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi dengan kita umat Islam yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Tidak bisa dua-duanya sama-sama benar. Karena pasti realitas itu salah satunya dia benar nabi atau dia bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, maka berarti Kristen yang benar, kita umat Islam yang salah yang menganggap Nabi Muhammad itu nabi. Atau sebaliknya, kita yang meyakini beliau nabi, maka berarti kalau itu yang benar, berarti yang meyakini bukan nabi itu salah. Karena itu adalah hukum kontradiksi. Dua hal kontradiksi yang tidak mungkin bersatu antara iya dan tidak. Ya nabi atau bukan nabi. Jadi pasti di situ juga ada kebenaran. Kemudian, kalau agama kemudian yang maksudnya juga syariat, itu juga adalah dianggap sebagai jalan, pertanyaannya adalah jalan itu bebas-bebas saja ataukah jalan itu adalah ada jalan yang menyampaikan, ada jalan yang tidak menyampaikan. Dengan kata lain, ada jalan yang memang benar akan menghantarkan kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, ataukah dia adalah jalan yang tidak menghantarkan, tidak sesuai. Maka di situ juga ada salah dan benar. Tidak bisa hanya dibatasi kepada ketuhanan saja. Begitu juga dalam Islam ya, sama. Meyakini Imam Ali sebagai imam dengan tidak meyakini Imam Ali sebagai imam pertama, begitu juga pada para imam berikutnya atau Khalifah Abu Bakar dan Umar dan Utsman misalnya, tentu berbeda, tidak bisa kita anggap sama. Kalau yang ini benar berarti yang itu salah, kalau yang ini salah berarti yang itu benar. Itu adalah hukum kontradiksi. Hanya saja, ini yang mungkin perlu diperjelas sehingga tidak kemudian terjebak kepada katakan takfirisme, ya, kemudian menghukumi yang salah menurut kita tadi itu adalah kafir, tentu tidaklah demikian. Nah, yang berbeda dengan kita, yang kita hukumi salah tersebut adalah tidak mesti sebagai sebuah kekafiran. Yang juga tidak mesti adalah sebuah katakan yang berujung kepada neraka. Jadi saya meyakini bahwa kebenaran itu adalah satu, tetapi yang selamat itu bisa jadi lebih daripada satu. Keselamatan itu bukanlah tunggal, tapi keselamatan itu bisa plural, bisa banyak. Kenapa? Karena mungkin saja bahkan sesuai dengan prinsip keadilan Tuhan yang diyakini oleh kita dalam pengikut Syiah Imamiyah, bahwa ada mereka yang berada pada kesalahan-kesalahan jalan tadi, kesalahan-kesalahan keyakinan itu karena memang belum sampai kepada mereka kebenaran. Ketika tidak sampai, maka tidak mungkin Tuhan akan menuntutnya. Sehingga bisa saja apa yang mereka lakukan minus kebenaran yang sebenarnya tetap diterima oleh Tuhan karena tidak sampai kepada mereka kebenaran.
Al-Quran sendiri menyatakan firman Allah, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami Tuhan tidak akan menyiksa kecuali telah sampai kepada mereka Rasul. Tentu tidak perlu atau tidak harus dipahami sampai Rasul itu artinya sudah diutus oleh Tuhan. Tidak. Bisa saja diutus oleh Tuhan Rasul tapi tidak sampai ajaran Rasul itu kepadanya. Dengan kata lain, tidak sampai ajaran Rasul yang benar itu kepada mereka. Sehingga mereka tetap Kristen misalnya, mereka tetap Sunni misalnya. Maka karena ketidaksampaian itu, tentu Allah SWT tidak akan menuntutnya. Yang kedua adalah bisa jadi sampai. Kemungkinan kedua bisa jadi sampai kepada mereka. Apalagi dengan dunia gadget saat ini mungkin banyak yang sudah tahu itu. Tetapi untuk meyakini tentu tidak cukup sampai. Orang sehingga punya keyakinan dia sudah harus selesai dari katakan pemahaman secara sempurna, berbagai dalil, argumentasi, sehingga kemudian dia mendapatkan kepuasan diri. Situlah baru namanya yakin. Dan ketika yakin itulah kemudian Allah SWT akan menuntutnya. Tapi ketika dia tidak yakin atau belum yakin, masih banyak hal yang meragukan, masih banyak hal yang membuat dirinya belum bisa menerima, maka tentu tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Dengan kata lain, tidak bisa disebut ingkar. Tidak bisa disebut kafir. Kafir atau ingkar itu artinya adalah yang sama sekali menutup diri untuk kemudian tidak tahu apa-apa, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan, sehingga tidak sampai kepadanya kebenaran karena dia menutup diri. Yang kedua, sudah sampai, tetapi sudah sampai dan juga sudah yakin, tetapi tidak mau terima. Tidak mau melaksanakan, itu baru disebut ingkar dan kafir. Dalam Al-Quran disebut dengan juhud, wajahadu biha, wastaiqanatha anfusuhum. Mereka, yakni sekelompok orang yang ada di zaman Nabi itu, ketika bertemu dengan Nabi itu, diri mereka sudah yakin, tetapi mereka tetap menolak. Ya. Bahkan umat Nabi Nuh saat itu banyak yang tidak mau mendengar apa yang disampaikan Nabi Nuh. Mereka tutup telinganya. Mereka tutupkan bajunya ke wajah dan telinganya sehingga tidak tahu apa-apa. Ya, mereka disiksa oleh Tuhan, diberikan azab banjir. Atau mereka yang tahu bahwa ini Nabi, tetapi tetap tidak mengikuti. Mereka sudah yakin ini Nabi, tapi tetap tidak mengikuti. Itu baru dihukum oleh Tuhan. Jadi prinsipnya menurut saya dan sesuai bacaan, misalnya pada beberapa buku Mutahari, misalnya itu Misbah Yazdi, misalnya ada misalnya pembahasan pluralismenya seperti Rabbani, Gulpaigani, Legenhausen, itu membedakan antara pluralisme kebenaran dengan pluralisme keselamatan. Untuk kebenaran, mereka tolak. Tidak mungkin ada benar yang lebih daripada satu karena kontradiksi tadi. Tetap dihukumi salah. Tetapi untuk keselamatan, mungkin saja ada yang selamat walaupun tidak benar. Dimakfu oleh Tuhan. Ada toleransi dari Allah SWT. Tidak ada tuntutan karena kemaha adilan dan maha bijaksana Tuhan. Walaupun dia salah tetap dimaafkan. Dan yang ketiga, melengkapi, ada namanya pluralisme sosial. Yakni kita terima pluralitas itu, bahwa orang berbeda-beda. Dan kita bisa hidup damai. Ini juga harus diterima. Islam mengajarkan hidup damai, hidup harmoni. Bahkan bukan hanya dalam sebuah masyarakat, orang boleh berbeda. Bahkan dalam suami istri orang bisa berbeda. Dalam fikih kita, bahkan boleh seseorang dalam
katakan suaminya Syiah, istrinya Sunni misalnya. Istrinya suaminya Sunni, istrinya Syiah atau anaknya misalnya, oke saja, tidak masalah itu, dan harus hidup damai, harmoni, melaksanakan haknya, kewajibannya, tidak boleh kemudian mengkafirkan dan menganggap halal darah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ustaz, Ya. Sekarang sudah jam 21.33, kurang lebih waktunya udah habis. Jadi silakan langsung ditutup, nggak apa-apa Ustaz. Syukron. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Dan itu juga poin penting yang terakhir, bahwa walaupun tetap berbeda, kita tetap harus hidup harmoni, hidup damai, hidup bertetangga dengan baik, dengan orang yang beda paham dalam Islam, bahkan di luar Islam sekalipun, dengan penganut agama lain sekalipun. Ya, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul tergolong dalam pengikut setia Imam Ali bin Abi Thalib dan para imam suci Ahlul Bait alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Syukron kasiron kepada Ustaz Abdullah Baik. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari pencerahan yang diberikan beliau. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada ikhwan dan akhwat yang sudah stay tune di Zoom-nya ICC pada kesempatan hari ini. Insya Allah besok kita lanjut lagi kajian kita jam 14. Awalnya rencana jam 16, tapi karena ada acara jadi dimajukan jadi jam 2 siang, jam 14.00. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Anak close ya, mohon maaf.